Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Abdul Mu'in, PM2 dari YN Madura yang akan menerangkan tentang materi di kelas 7, yaitu tentang thaharah. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita lanjut saja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mohon maaf kalau tulisan dari Bapak tidak terlalu bagus ya. Jadi di sini Bapak akan jelaskan tentang thaharah. Thaharah ini bisa berarti dengan secara bahasa thaharah berarti suci atau bersih. Jadi thaharah secara bahasa itu suci dan bersih. Dan thaharah secara istilah thaharah secara istilah itu yaitu berarti keadaan seseorang yang dari suci atau yang sedang suci dari najis dan hadas, begitu, sehingga seorang tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan segala ibadah seperti contoh sholat dan lain-lain, begitu. Dan ayat tentang thaharah ini yang berkenaan tentang thaharah itu yaitu terdapat pada Al-Quran. Ayatnya Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 ayat 5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiyam wa tahir warujuz wahdur, yang artinya itu bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang najis. Najis di sini secara bahasa yaitu kotoran. Kotoran yang bagaimana? Dan ini secara istilahnya najis adalah benda yang kotor atau benda yang keadaan tidak suci atau yang kotor sehingga menghalangi seseorang untuk sahnya dalam beribadah, begitu. Jadi najis di sini intinya itu sesuatu benda atau tempat, begitu,
itu yang kotor yang menghalanginya untuk kita sahnya dalam beribadah begitu. Sedangkan hadas di sini secara bahasa itu sedang terjadi atau sesuatu peristiwa yang sedang terjadi begitu. Dan menurut istilahnya hadas ini, menurut istilah hadas itu keadaan seseorang yang tidak suci, atau keadaan seseorang yang tidak suci yang menghalanginya dari untuk perbuatan atau melakukan sebuah ibadah begitu. Jadi bedanya najis dan hadas di sini, kalau najis itu kotorannya yaitu pada tempat atau bendanya, kalau hadas di sini pada orangnya begitu. Ya. Najis, ya, pembagian najis itu ada 3. Najis ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu yaitu najis yang hukumnya ringan begitu. Apa itu najis mukhaffafah contohnya? Contohnya itu najis mukhaffafah itu contohnya yaitu kencing atau air seninya bayi laki-laki yang masih belum berumur genap 2 tahun, yang masih belum makan apapun dan minum apapun, kecuali bayi laki-laki itu meminum air ASI dari ibu atau air susu dari ibu begitu. Jadi kencingnya atau air seninya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun itu cukup dipercikan saja atau disiram begitulah, nggak usah dibasuh, cukup disiram begitu. Seperti terdapat yang dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu dibasuh karena air kencing anak perempuan atau bayi perempuan, dan dipercikan karena air kencing bayi laki-laki begitu. Dan najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Ya, mutawassithah di sini hukumnya itu ya sedang antara ringan dan juga berat begitu. Seperti apa najis mutawassithah itu bentuknya? Yaitu seperti contohnya seperti muntahan begitu, atau orang yang muntah itu. Juga ada darah juga, ada nanah juga begitu, ya, dan lain-lain sebagainya begitu. Dan bagaimana caranya untuk menuliskan najis mutawassithah itu? Ya cukup simpel saja. Mutawassithah kan itu najisnya yang enggak berat, di antara ringan dan berat begitu. Ya cukup seperti darah, yang cukup dibersihkan saja begitu. Dan yang ketiga itu, ini yang paling berat, najis mughalladhah. Najis mughalladhah di sini yaitu najis yang berat begitu. Kenapa tidak dikatakan berat? Karena najis ini itu berasal dari air liurnya anjing, juga ya seperti kotoran babi atau babinya sendiri dan juga anjingnya sendiri begitu. Dan najis mughalladhah ini cara memandikannya pun sangatlah memakan tenaga juga dan memakan waktu juga. Ya, bagaimana caranya menyucikan najis mughalladhah ini?
Cara menyucikan najis mulado ini yaitu uh, dan seumpamanya ada tempat yang terkena airnya anjing itu, kita siram atau basuh dengan air sebanyak 7 kali, dan di antara 7 kali itu atau permulanya atau di akhirnya juga tidak apa-apa, itu harus digosok dengan abu atau debu atau tanah itu. Iya. Najis mulado ini juga dijelaskan oleh Rasulullah. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah. Beliau bersabda yang artinya sucinya tempat atau peralatan dari seseorang dari kamu itu apabila dijilat oleh anjing, hendaknya mencuci dengan cucian 7 kali. Bermulanya dari 7 kali itu digosok dengan debu atau abu gitu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas di sini dibagi menjadi 2 juga, yaitu ini ya. Hadas kecil dan juga hadas besar. Apa yang dinamakan hadas kecil itu, Pak? Hadas kecil di sini yaitu seseorang yang tidak suci, keadaan seseorang yang tidak suci yang mengharuskan dia harus berwudu begitu. Dan apabila tidak ada air, orang itu bertayamum begitu. Ya, hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas kecil yaitu ada 4 sebab. Yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu atau keluarnya barang sesuatu dari luar lubang, yaitu kubul dan bubur begitu. Yang kedua itu hilangnya akal disebabkan oleh tidur atau mabuk atau lainnya dari tidur begitu. Yang ketiga, bersentuhnya antara 2 kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ada batas penghalangnya begitu. Itu diharuskan berwudu karena dia sudah berhadas kecil begitu. Yang keempat itu ada juga yang menyebabkan orang berhadas kecil itu, yang keempat, menyentuhnya kemaluan sendiri atau menyentuhnya kemaluan orang lain gitu tanpa ada penghalangnya begitu. Ya, sedangkan hadas besar di sini, apakah sudah jelas tentang hadas ini anak-anak? Jelas, Pak. Ya, sudah ya, jelas. Kita akan berlanjut pada hadas besar. Hadas besar ini cuma bedanya hadas kecil itu. Hadas besar juga ada yang tidak suci, yang haruskan orang yang berhadas besar itu harus mandi begitu. Kalau hadas kecil itu cuma orangnya harus berwudu, kalau hadas besar itu harus mandi begitu. Dan hal-hal yang menyebabkan orang yang berhadas besar itu ada berapa, Pak, begitu? Yaitu adanya. Yang pertama itu yang menyebabkan orang berhadas besar itu bertemunya dua kelamin laki-laki, dua kelamin, yaitu dari kelamin laki-laki dan perempuan itu maksudnya, yang disebut juga dengan bersetubuh atau berjima begitu. Yang kedua, keluarnya mani dari salah perempuan ataupun laki-laki begitu disebabkan oleh mimpi ataupun hal yang lain gitu. Yang ketiga itu head itu apa, Pak? Head itu darah yang keluar dari seorang perempuan yang dewasa yang sudah keluar pada setiap bulannya begitu, itu rutin gitu, head begitu. Yang keempat itu nifas itu apa, Pak? Nifas itu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan begitu. Itu juga kita diharuskan untuk mandi besar begitu.
Yang kelima apa Pak? Yang kelima itu disebutkan oleh wiladah. Wiladah itu apa? Wiladah itu darah yang keluar dari seorang ibu ketika melahirkan. Kalau nifas setelah melahirkan, kalau wiladah ketika melahirkan, begitu. Dia juga harus mandi besar juga, begitu. Yang keenam apa? Yang keenam itu yaitu orang yang meninggal, kecuali orang yang meninggal itu mati syahid atau mati dalam peperangan, itu tidak wajib atau tidak harus dimandikan. Kalau yang matinya syahid, yang bernama syahid, ya wajib itu dimandikan, begitu. Ya, bercanda juga kan tidak apa-apa, begitu. Ya. Terus ya tadi itu, ya kalau hadis kecil itu kita diharuskan untuk berwudu agar suci. Kalau yang hadis besar kita diharuskan untuk mandi besar. Itu sudah dijelaskan tadi, begitu. Lalu bagaimana Pak cara wudhunya Pak? Cara wudhunya itu ya rukun wudhu, kita harus mengetahui rukun wudhu dulu ya. Rukun wudhu itu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Apa saja Pak? Yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku, yang keempat itu membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala, yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam itu tartib. Tartib itu bagaimana? Tartib itu mendahulukan yang awal dan mengakhiri, gitu. Artinya runtutan, begitu, sesuai prosedur kalau bahasanya yang sekarang itu. Dan wudhu ini dijelaskan dalam Al-Quran juga, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sebelum semua berlaku dan kabain. Dan juga ya begitu, wudhu di sini kan sudah paham ya, dan antara wudhu itu ya mengusap atau membasuh. Yang pertama itu kan niatnya itu nawaitul wudu'ah birafil hadasil asrori wa billahi ta'ala. Saya wudhu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sesudah itu kita basuh muka, mata, ya begitu. Sesudah itu kita basuh tangan sampai siku, begitu. Dari tangan kanan dulu ya, tangan begitu. Sesudah membasuh tangan, mengusap sebagian kepala. Intinya cuma mengusap, begini doang, nggak usah dibeginikan, cuma mengusap, ambil airnya, dibeginikan. Ya, yang selanjutnya itu membasuh kaki. Dan juga sebelum kaki ini biasanya ya juga sebelum kaki dan sesudah mengusap kepala itu biasanya mengusap kuping atau telinga, itu kedua telinga. Ya, sudah telinga kita basuh kaki, begitu sampai mata kaki. Ya seperti itu. Ya selanjutnya juga akan jelaskan juga mandi besar itu bagaimana Pak mandi besar. Ya bagaimana Pak caranya mandi itu? Ya kita harus tahu dulu rukun-rukunnya, rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu ya pastilah nama-nama binnya, yaitu niat yang pertama. Yang kedua itu membersihkan badan dari najis, kita harus berniat juga, begitu, atau membersihkan badan dari najis. Yang ketiga itu mengalirkan air ke seluruh rambut sampai sela-selanya, begitu, di sela-sela, atau karena takut ada bagian yang tidak terkena air, dan mengalirkan juga ke seluruh tubuh ini. Dan mandi wajib ini kita harus berhati-hati juga, karena apa? Kalau kekurangan air itu kita harus ya mengalirkan semua kepada tubuh, harus terkena semua bagian permukaan kulit atau permukaan tubuh, begitu.
Karena kalau tidak terkena satu bagian pun itu tidak sah begitu. Dan juga rukun mandi ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah juga. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 begitu. Ya tadi itu begitu. Cuma Al-Maidah ini di sini maksudnya cuma di ayat ini cuma dijelaskan wa in kuntum junuban fatahharu in kuntum ala safarin aw ja'a ahadun minkum mulamastum nisaa alam tayammum sa'idan famsahu wujuhakum aydiyakum itu. Maksudnya begitu ya. Ya, cuma seperti itu ya. Kalau mau melaksanakan atau mau melakukan wudu dan mandi ini tidak ada air, itu bertayamum. Bagaimana cara bertayamum Pak begitu? Ya itu kita harus tahu dulu atau apa ya kalau wudu itu rukun dan mandi itu rukun. Oh, fardu. Ya. Fardunya tayamum. Waktu tayamum itu ada berapa Pak? Itu ada 4. Satu itu yang pertama itu niat, pasti itu niat. Yang kedua itu membasuh muka atau mengusap muka begitu, karena ini tayamum bukan membasuh ya, mengusap muka begitu. Yang diambil tubuhnya begini kan, diusap. Lalu yang ketiga itu mengusap tangan, ambil lagi debunya, tempatkan dulu tak dalam bahasa Maduranya ya begini ya, diusap begini lalu kembalikan. Yang kanan dulu maksudnya ya, maaf. Ini juga begini, ini juga begini, buang lagi gitu. Ya cuma seperti itu. Yang keempat itu tertib begitu, yaitu melaksanakan dari runtutan dari yang awal dari istilah awal yang terakhir begitu tertib sesuai prosedur. Hanya ini yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa sebelum Bapak tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada Pak. Ya sudah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.